Pemirsa, sejumlah intrik dan manuver banyak terjadi di tahun 2023 atau 1 tahun jelang pemilu serentak 2024. Tarik ulur kepentingan menjadi pertarungan elit dalam pilpres ketimbang pileg. Ada yang mengaku ikhlas, ada pula yang setengah hati menerima kenyataan tidak jadi kandidat. Berikut ini telah kami rangkum sejumlah peristiwa politik yang terjadi sepanjang tahun 2023. Pergantian tahun 2023 menuju 2024 menandai makin dekatnya waktu pemilihan umum serentak. Peristiwa politik 2023 syarat pertarungan elit dalam pilpres daripada pileg. Dominasi isu pilpres disebabkan karena gesekan antar elit termasuk faktor Presiden Joko Widodo. Dengan jumlah 128 kursi di DPR, PDIP sebenarnya punya tiket emas untuk mengusung capres dan cawapres dengan leluasa. Tapi faktanya pada perayaan setengah abad partai di bulan Januari 2023, PDIP masih belum punya capres. Ketika itu suara elit Banteng terbelah antara mendukung Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Megawati sebagai ketua umum dalam pidatonya lantas menegaskan urusan capres dan cawapres adalah urusan dirinya. Selain urusan calon, hal menarik dari pidato Mega saat HUT adalah tentang peran PDIP untuk Jokowi. Menurut Mega, Jokowi bukan siapa-siapa kalau tidak ada PDIP. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan meski Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres, tapi sikap Nasdem kepada pemerintahan Joko Widodo tidak berubah. Surya Paloh menegaskan Nasdem mendukung semua program pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir. Elektabilitas Anies Baswedan sebagai baca pres pada awal Januari 2023 masih moncer berada pada urutan kedua setelah Ganjar Pranowo. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meresmikan sekretariat bersama. PKB membawa proposal hasil Istimewa Ulama Nusantara yang memberikan mandat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar maju sebagai capres atau cawapres di 2024. Prabowo Subianto pun mempertimbangkan proposal PKB. Gerak Prabowo mendekati Gibran mulai tercium awal tahun. Misalnya dalam pertemuan di Surakarta, Prabowo menyebut Gibran punya komitmen tinggi mengabdi kepada masyarakat. Akhir bulan Januari juga menjadi momen keputusan anak bungsu Presiden Kaisang Pangarep terjun ke politik. Bulan Februari 2023, Ketua Umum Partai Nasdem menyambangi Partai Golkar. 1 hari kemudian, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS Sohibul Iman bersama jajarannya menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Kedatangan PKS dalam rangka pembicaraan rencana deklarasi koalisi perubahan. Sementara itu, saling puji Prabowo Subianto dan Joko Widodo kembali terjadi pada HUT ke-15 Partai Gerindra. Prabowo menyebut Jokowi sebagai sosok pemberani. Prabowo mengatakan dirinya membela Jokowi bukan karena mau menjilat. Pada bulan ini pula, nama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka masuk dalam bursa cawapres di Pilpres 2024. Saat itu, Gibran mengatakan usia dirinya belum memenuhi persyaratan untuk maju sebagai cawapres 2024. Mengingat syarat capres dan cawapres minimal berusia 40 tahun, sedangkan pada 2024 mendatang usia Gibran 37 tahun. Sementara itu, pada 23 Februari, Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Presiden tahun 2024. Salah satu alasan yang membuat PKS mendukung Anies sebagai capres adalah kesuksesannya membangun DKI Jakarta. 2 Maret 2023, Baca Pres Anies Baswedan menggelar rapat bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Majelis Tinggi Partai atau MTP. Hasilnya, Partai Demokrat memberikan kepastian mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Sementara itu, pada 14 Maret, Presiden Joko Widodo membantah tuduhan menjodohkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Hal itu gara-gara Jokowi menghadirkan keduanya bersama saat acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Pada 15 Maret 2023, ipar Presiden Joko Widodo Anwar Usman terpilih sebagai Ketua MK. Pemilihan berlangsung alot hingga terjadi 2 kali pemungutan suara. Dinamika politik mulai hangat ketika Kepala BIN Budi Gunawan dalam acara peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub di AB Pura Kota Jayapura menyebut aura Presiden Joko Widodo sudah berpindah ke Prabowo Subianto. Padahal 1 hari sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka selama 3 jam.
Dinamika partai mencari koalisi makin terlihat di akhir bulan Maret ketika Partai Golkar mengembuskan isu koalisi besar. Hal ini merujuk wacana penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu dengan kubu Partai Gerindra dan PKB. 2 April, Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah pimpinan parpol di kantor DPP PAN yang dihadiri Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Usai pertemuan Presiden Joko Widodo di kantor DPP PAN, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengangkat wacana bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Prabowo juga berniat mengajak PDIP untuk membicarakan terbentuknya koalisi besar. Prabowo akan bernegosiasi posisi Capres dan Cawapres jika PDIP setuju bergabung. Hal ini merupakan kelanjutan isu perkawinan Ganjar dan Prabowo Subianto yang bergulir 1 bulan sebelumnya. Sementara itu, popularitas Ganjar Pranowo di bulan ini terganggu dengan keputusan PDIP menolak timnas Israel mengikuti Piala Dunia U20 di Bali, di mana sikap politik PDIP ini memicu pembatalan gelaran Piala Dunia U20. PDIP akhirnya mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai baca pres partainya di Batu Tulis, Bogor pada 21 April 2023. Presiden Joko Widodo hadir dalam deklarasi. 1 hari setelahnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai salat Idul Fitri langsung terbang ke Solo untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan Prabowo dengan Jokowi diduga masih berkaitan dengan pencapresan Ganjar Pranowo. 5 hari kemudian atau pada 27 April 2023, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana halal bihalal ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam pertemuan itu turut dibahas terkait perkembangan pencapresan Ganjar Pranowo. Batas usia Capres dan Cawapres masuk ke Mahkamah Konstitusi. Persoalan politik Capres dan Cawapres makin serius ketika persoalan uji materi pasal 169 terkait batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden diajukan PSI dan sejumlah kepala daerah seperti Emil Dardak. Sejak pencalonan Ganjar Pranowo pada 21 April, praktis dinamika koalisi partai makin dinamis. Misalnya Partai Kebangkitan Bangsa yang mulai tidak nyaman karena Prabowo tidak juga menetapkan Muhaimin sebagai cawapres. Prabowo pun melempar pesan pada 30 Juli agar Gus Imin jangan kemana-mana. Sementara itu, isu Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo terus menguat. Indikasinya sidang lanjutan uji materi batas usia capres-cawapres terus bergulir di awal Agustus 2023. Dinamika politik Pilpres dan dugaan Presiden ikut cawe-cawe lantas disinggung Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus. Presiden mengatakan dia bukan Pak Lurah, apalagi ketum parpol. Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol. Misi membentuk koalisi besar yang sudah digagas sejak April akhirnya terjadi dalam HUT Partai Amanat Nasional di Hotel Sultan Jakarta. Nama koalisi pendukung Prabowo pun mendadak berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Gara-gara setahun lebih seperti diberi harapan palsu, PKB akhirnya hengkang dan bergabung ke Koalisi Perubahan pada 1 September 2023. Tidak berlama-lama, Koalisi Perubahan langsung mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Baca Pres dan Bacawa Pres 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun mengucapkan selamat tinggal pada politik yang telah merusak dan memecah belah nilai kebangsaan. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Sementara itu, gonjang-ganjing hubungan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri makin tercium. Salah satunya adalah manuver Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI dan Presiden Joko Widodo merestuinya. Presiden Joko Widodo kembali bermanuver dalam rapat kerja nasional ke-6 relawan pro Jokowi. Jokowi membuka acara dengan memukul gong sebanyak 8 kali yang banyak diduga sebagai kode untuk 08 alias Prabowo Subianto. Projo pun langsung berangkat ke rumah Prabowo Subianto setelah mendengar gong dari Presiden Joko Widodo. 2 hari setelah manuver Presiden di Projo, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi batas usia capres-cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah jadi kepala daerah. Putusan ini menjadi golden ticket Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres. PDIP malah lebih dulu memutuskan pendamping Ganjar Pranowo adalah Mahfud MD. Deklarasi berlangsung tanpa kehadiran Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP. Ketika itu, Jokowi sedang berada di luar negeri bersama Erick Thohir dan Zulkifli Hasan. Deklarasi Mahfud memicu isu Prabowo akan memilih Khofifah Indar Parawansa atau Erick Thohir. Naiknya isu Khofifah karena 2 paslon lain telah memilih wakil yang mempunyai latar belakang NU. Partai Golkar mengambil momen dengan mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres mendampingi Prabowo Subianto. Dan pada 25 Oktober, Prabowo akhirnya memilih Gibran dan keduanya langsung mendaftar ke KPU. Jalan Gibran mendampingi Prabowo memakan korban.
Pamannya, Anwar Usman, dicopot dari jabatan Ketua MK berdasarkan putusan Majelis Kehormatan MK pada 7 November 2023. Anwar digantikan Suhartoyo. Putusan MK tidak berdampak bagi jalan Gibran. Pada 13 November, KPU menetapkan 3 pasang calon akan berkontestasi pada Pilpres. Nomor urut 1 adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, dan nomor urut 3 adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat ambil peran dengan menggelar debat 3 pasang calon. Tapi sosok Gibran seringkali tidak hadir jika diundang debat terbuka. Salah satunya adalah ketika diundang Muhammadiyah. Sebelum debat perdana KPU digelar, sempat muncul polemik bahwa KPU meniadakan jadwal debat antar cawapres. Pada tanggal 6 Desember 2023, KPU akhirnya menetapkan ada 5 kali debat, di mana debat antar capres berlangsung 3 kali dan debat antar cawapres berlangsung 2 kali. Dalam debat perdana 12 Desember, KPU memberikan peringatan kepada Gibran Rakabuming Raka karena bereaksi berlebihan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.